Potik, Kes Himatika. Gimana nih kabar kalian semua pendengar Potik? Udah lama ya nggak saling sapa. Kes, belakangan ini kayaknya kita lama nih buat nggak muncul di permukaan. Tapi sekarang kita kembali lagi nih dengan aku, Yuni Ambarita, di sini sebagai host yang akan menemani kalian di Potik. Sebelumnya, karena di sini aku nggak sendiri, jadi aku kenalin dulu narasumber kita yang cantik-cantik. Nggak berarti nggak satu ya, karena aku bilangnya cantik-cantik. Ya, halo Kak. Halo, halo. Boleh kenalan dulu nih dan sapa teman-teman Poting di rumah supaya teman-teman Poting bisa kenal kalian nih. Oke, halo. Sebelumnya nih, perkenalan saya Violina Yolanda, jurusan Matematika dari Angkatan 2022. Dan teman saya, Halo, dan aku Nurisa Pratul Aini. Aku juga dari Matematika Angkatan 22. Sebelumnya selamat datang buat Vio dan Nuris. Oke, sebelumnya kalian harus tahu dulu nih bahwa kakak-kakak cantik ini adalah pengurus Himatika Geokomstat. Di sini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang matematika. Pasti kalau dengar kata matematika, yang kalian pikirkan ya nggak luput dari rumus, berhitung, atau pusing mungkin ya. Tapi dengar-dengar, matematika tuh nggak cuma itu-itu aja loh. Jadi apa nih Kak? Mungkin fun fact menarik tentang matematika? oke, sebenarnya fun fact tentang matematika sendiri itu bukan hanya sekedar menghitung loh. Ada tentang kayak pembuktian-pembuktian tentang teorema-teorema. Terus kita bikin program melalui software-software kayak di MATLAB, Maple, RStudio. Terus fun fact matematika ini apa lagi ya? Apa Nuris? Nggak cuma belajar tentang rumus, tapi juga belajar tentang logika, bukan cuma logika kehidupan, tapi logika yang lain, ya, teman-teman. Eh, Sebenarnya fun fact-nya bukan cuma itu, jadi kita juga bisa buat selalu dari matematika nih kita juga bisa buat aplikasi, juga di matematika juga ada beberapa peminatan yang luar biasa, ada komputasi, statistika, dan banyak lagi. Jadi kalau kalian masih mikir-mikir masuk matematika, kalian salah sih. Ya, bener sih itu. Soalnya peminatan-peminatan di matematika sendiri ini dapat menunjuk untuk menuju karir pekerjaan kita nanti ke depannya. Jadi mungkin kita dapat peminatan itu di semester-semester akhir ya. Dari fun fact-nya aja tuh udah menarik banget nih teman-teman pot. Jadi kira-kira peluang kerja apa ya yang bisa dimasuki anak-anak dari mahasiswa lulusan matematika ini Kak? Peluang pekerjaan yang biasanya anak matematika incar itu ahli statistika. Kayak seperti nanti bekerjanya tuh kayak di BPS, Badan Pusat Statistik. Nah, terus kayak ada beberapa juga ingin kerja di BUMN yang dimana ya yang mengolah data gitu selain di BPS. Terus ada juga yang ingin menjadi dosen nih, karena kan juga belajar tentang matematika sendiri kan, kayak kita belajar dasarnya. Terus juga ada yang menjadi programmer, karena kita juga belajar tentang program-program yang ada di jurusan matematika itu sendiri. Kayak kita belajar beberapa software yang dimana nantinya nih kita bisa gunakan di dunia pekerjaan. Mungkin ada tambahan, Nuris? Ya ini aku mau nambahin juga ya dari jawaban dari Kak Tio terkait pekerjaan untuk menjadi dosen. Sekarang itu sudah ada peraturan kalau ingin jadi dosen itu harus S3 atau minimal sedang menempuh S3. Jadi buat teman-teman yang ingin jadi dosen lewat dari jurusan matematika, jadi kalian harus menempuh pendidikan S2 dan S3 terlebih dahulu. Jadi teman-teman yang masih belajar, masih kuliah nih di jurusan matematika, semangat saja. Peluang pekerjaan di jurusan matematika ini banyak kok, bukan cuma dosen. Dari yang dijelasin sama kakak-kakak cantik ini, banyak ya peluang kerja dari lulusan matematika sendiri. Kayaknya nggak mungkin ya kalau nggak ada pendukung. Jadi
kira-kira fasilitas tentunya berpotensi banget nih buat mendukung pembelajaran dalam perkuliahan. Di jurusan Matematika FMIPA Universitas Jember ini sendiri, apa aja sih fasilitas yang mendukung itu semua? Wah, kalau ngomongin fasilitas tentunya banyak dong. Fasilitas di gedung matematika sendiri itu ada laboratorium matematika tentunya. Selain itu juga ada ruang kelas untuk belajar. Dan di matematika ini juga ada lift di gedung baru matematika dan rooftop di gedung. Dulu matematika ini masih belum ada gedung yang namanya gedung I ya. Jadi sekarang udah ada gedung baru yang namanya gedung I. Jadi fasilitas matematika ini makin bertambah lah. Pastinya makin banyak dan makin bagus lah ya. Dan yang harus kalian tahu itu di FMIPA yang hanya punya lift tuh hanya di jurusan matematika loh. Jadi ya fasilitas yang luar biasa, apalagi khusus untuk para disabilitas gitu. Nah, ngomongin soal fasilitas, enggak. Kira-kira apa lagi ya? Wadah mungkin ya, wadah untuk menampung dan mengembangkan skill mahasiswa. Ada enggak Kak, kira-kira? Ya tentunya pasti ada dong. Di fakultas sendiri itu kita ada yang namanya Ormawa, di mana Ormawa itu adalah sebuah organisasi untuk mengembangkan skill mahasiswanya. Nah di sana tuh kita di Ormawa itu tidak hanya tentang matematika lagi tentunya dong, kayak tentang perhitungan, tentang bukan itu lagi. Tapi kita bisa mencari skill kita di luaran itu, seperti seni, seperti mencintai alam, nyanyi, atau ke bidang olahraga. Jadinya ada beberapa Ormawa yang dapat kita ikutin kalau mengembangkan skill kita di luar akademik. Jadi bukan berarti kita masuk ke jurusan matematika itu kita bakal aku bakal berkutat dengan buku terus ini, bakal berkutat dengan rumus-rumus. Oh enggak gitu dong, pasti ada perkembangan skill yang lain. Dari semua itu pasti banyak loh Kak prestasi yang diraih oleh mahasiswa jurusan matematika. Nah, boleh di-spill nggak Kak prestasi apa aja tuh? Boleh dong. Mahasiswa jurusan matematika nih tidak hanya pintar di akademik saja, tapi juga ada beberapa yang sangat berprestasi di bidang non-akademik. Di bidang akademik ini jurusan matematika tuh juga ada yang namanya KRIS. Nah, KRIS sendiri ini itu seperti sosialisasi buat kita ini memperdalam atau dikasih tahu nih sepilan-sepilan kayak mengikuti sebuah ajang lomba nasional yang biasanya disebut dengan PKM. Nah, di KRIS ini kita disosialisasi tentang hal itu. Kayak biasanya para dosen ini memberitahu tema-tema apa yang bagus untuk dibawa atau pencarian kelompok itu kayak gimana. Itu kita dikasih tahu di sosialisasi KRIS tersebut. Terus untuk prestasi-prestasinya nih banyak banget ya pastinya, apalagi dari kating-kating kita. Seperti tahun kemarin dari PKM sendiri, alhamdulillah salah satu kating kita ini mendapat pendanaan atau yang biasanya kalau dikenal tuh lolos pendanaan nih. Dia mengambil PKM-nya itu terkait program pengabdian kepada masyarakat, skema program mahasiswa berdesa 2022. Terus kating-kating kita ini juga nggak hanya di akademik ya, di ilmiah-ilmiah seperti itu, ada di non-akademiknya. Seperti beberapa kating kita ngambil lomba fotografi, lomba esai, dan alhamdulillah mereka mendapatkan juara. Wih, keren-keren ya anak jurusan matematika ini. Salut banget deh sama kakak-kakaknya yang punya prestasi-prestasi nih. Jadi buat adik-adik maba, ayo nih bisa dicontoh, diteruskan, atau bahkan harus ditingkatkan lebih dari kakak-kakak tingkatnya. Nah, benar banget itu. Jangan takut mencoba juga. Ya, mungkin sebagai nanti dari kita juga adik-adik tingkat harus lebih ditingkatkan lagi gitu prestasi-prestasinya gitu. Oh iya.
jurusan matematika ini kan ada beberapa gedung ya yang dipakai sama mahasiswa-mahasiswa. Kalau boleh tahu gedungnya tuh gedung apa aja sih Kak? Oh, kalau di jurusan matematika sendiri itu ada gedung. Ya, itu yang pertama ada gedung E dan gedung I. Kalau gedung E sendiri di sebelah mana sih Kak? Nah, gedung E itu gedung yang paling depan ya. Jadi kalau misalnya kita masuk dari Fakultas MIPA UNED ini, kalau kita masuk yang kita lihat dulu ini pertama adalah gedung E setelah parkiran di FMIPA itu. Nah, di gedung E sendiri ini terdapat 2 lantai ya. Yang pertama tuh di lantai pertama itu ada ruang kajur kita, yaitu kepala jurusan kita, dan beberapa ruang dosen. Kemudian di situ juga ada satu ruangan, biasanya anak-anak itu menyebutnya adalah ruangan internasional. Karena udah berstandar internasional banget nih. Terus biasanya dipakai buat beberapa acara penting, kayak misalnya kemarin kayak sosialisasi KRIS sendiri aja diadakan di acara tersebut. Diadakan di ruangan tersebut. Nah, terus di lantai 1 juga ini ada kamar mandi. Kamar mandinya tuh menurutku udah bagus banget sih, sangat luas, bisa dipakai berapa anak ya. Mungkin difabel, itu kayak luas dan nyaman menurutku buat kamar mandinya sendiri. Terus di bawah juga ada ruang sidang, ya salah buat tugas akhir. Jadinya buat ruangan sidang, di mana ruangan sidangnya ini lumayan tertutup ya. Terus di lantai 2-nya sendiri ini ada 2 laboratorium yang seperti disebutkan oleh teman saya tadi, Kak Nuris. Itu ada 2 lab di mana namanya adalah laboratorium matematika. Jadi 2 laboratorium ini memiliki ciri khas masing-masing menurutku. Dimana kalau misalnya yang satunya ini bentuknya tuh seperti U, yang satunya lagi semuanya menghadap ke depan. Jadinya memiliki ciri khas masing-masing antara 2 laboratorium. Jadi anak-anak bisa membedakan lah. Terus ada ruang baca seperti perpus, ya perpus kecil-kecilan di mana nanti tugas akhir kita tuh ditaruh di situ biasanya. Terus ada juga ruang dosen sama ruang-ruang bagi staf-staf. Sama di sana juga ada ruangan untuk S2-nya. Untuk gedung I sendiri itu ada 3 lantai. Yang pertama itu di lantai bawah atau lantai 1 itu ada semacam tempat duduk gitu, ada beberapa tempat duduk yang biasanya mahasiswa ini digunakan untuk belajar, ada kelompok gitu Kak. Terus di sana juga ada space tempat untuk bermain bola pingpong. Jadi mahasiswa itu ketika ada sela-sela di jam perkuliahan itu biasanya anak-anak mahasiswa itu mengisinya dengan bermain bola. Lumayan lah ya Kak untuk refreshing. Dan terus di lantai 2 itu full ruang kelas untuk belajar. Sama halnya di lantai 3. Namun di lantai 2 dan lantai 3 itu ada beberapa ruang dosen. Terus juga sebenarnya ini mungkin lantai yang paling atas ya Kak. Bisa disebut lantai yang keempat. Itu ada yang namanya rooftop. Jadi di sana biasanya digunakan untuk ya kumpul-kumpul lah sama teman angkatan, atau misal ada acara nih mau latihan apa, misal mau latihan nari, latihan pementasan, itu mahasiswa matematika biasanya latihannya di rooftop. Matematika keren ya, punya rooftop sendiri. Bisa banget buat tempat kerja kelompok atau sebatas nongkrong sambil nugas buat tunggu jeda kelas nih. Kalau ini seputar aspirasi nih Kak dari mahasiswa. Sulit nggak sih Kak? Terus gimana caranya untuk menyampaikan aspirasi itu sendiri? Apa langsung menemui kelajur atau gimana? Untuk menyampaikan aspirasi jurusan matematika itu sendiri tuh menurutku sangat mudah ya. Karena kita itu disediakan dua metode ya, offline dan online ya.
Dimana kalau misalnya offline, kita itu bisa menulis aspirasi kita di kertas, kemudian kita masukkan ke dalam kotak. Dimana kotak itu disediakan di dua gedung tersebut, di gedung E dan gedung I. Jadi ditaruh di lantai bawah, di mana tempatnya itu, tempat penaruhan kotak itu terlihat oleh mata. Jadi kayak, wah ada kotak aspirasi, mungkin tiba-tiba kita langsung kepikiran aspirasi gitu kan. Biasanya kan tentang aspirasi itu kalau misalnya kita melihat sesuatu baru muncul gitu kan. Makanya oleh karena itu kotak aspirasi ini ditaruh di tempat yang terjangkau. Kalau misalnya itu dalam offline. Kalau dalam online sendiri tuh kita tuh tiap bulan itu kayak nge-share link form di beberapa ketua angkatan, biar nanti ketua angkatannya ini nge-share ke anak angkatannya, maksudnya ke teman-teman angkatannya. Itu secara offline, jadinya kita bisa langsung secara online, mohon maaf, itu bisa langsung kita kayak mengetik aspirasi kita lewat link form. Biasanya anak-anak pakai itu sih, soalnya karena kan itu bisa bersifat bersifat rahasia. Karena ada beberapa kan kita kalau menyampaikan aspirasi malu-malu nih, nggak mau ketahuan nih siapa identitas kita. Jadi lewat link aspirasi itu kita bisa menyampaikan aspirasi tanpa nama. Dan nanti sama anak-anak pengurus dari jurusan matematika itu sendiri nanti akan menunjukkan itu kepada yang bersangkutan. Misalnya itu ditujukan kepada kajur atau kepada pengurus atau pembina atau angkatan yang lainnya, bisa langsung disampaikan kepada yang dituju itu. Oh iya, izin menambahkan kalau terkait link aspirasi itu juga bisa dilihat di Instagram Bumatika. Terkadang kan dari anak pengurus tuh lupa share tiap bulan. Jadi mungkin mahasiswa matematika jika ingin beraspirasinya secara online, itu bisa lewat Google. Kalau beraspirasi kan berarti gimana ya? Kayak kita mengirim sebuah kritik, saya bilang kritik dan yang lainnya ya. Kira-kira si pengirimnya nih Kak, namun kira-kira bisa disamarkan atau justru tidak boleh disamarkan? Oh, seperti yang tadi saya bilang, untuk namanya sendiri nih terserah kita kembalikan kepada orangnya. Dikarenakan tidak semua aspirasi kan harus ada identitas. Jadi itu kan juga bisa dari beberapa perwakilan teman-teman kita. Ini yang paling menarik nih dari pembahasan kita. Satu pertanyaan yang mungkin ditunggu-tunggu oleh semua mahasiswa jurusan matematika. Dengar-dengar mau ada akreditasi jurusan. Gimana tuh Kak mengenai kabar itu? Mengenai kabar itu saya sendiri juga udah dengar ya. Soalnya ada salah satu dosen yang mengatakan di mana insya Allah tahun depan nih kita mau akreditasi lagi. Jadi ditunggu aja kabarnya gimana. Katanya mau dinaikin lah akreditasinya, mau diajukan lagi ke BANPT kan. Jadi ya ditunggulah kabar selanjutnya, tunggu aja dulu. Nah, jadi buat kalian nih para pendengar Spotik yang pengen tahu kabar selanjutnya, ditunggu dan diikutin terus ya biar tahu nih kapan akreditasinya. Nah, seru banget nih ngobrol-ngobrol seputar matematika sama kakak-kakaknya yang cantik-cantik ini. Fasilitas yang disediakan, bahkan disediakan tempat untuk menanam soft skill yang dimiliki mahasiswa nih. Nah, pastinya kurang keren apalagi ya, udah keren banget ini ya. Sebelum aku tutup podcast kali ini, makasih banget nih buat kakak-kakaknya yang udah mau meluangkan waktunya untuk mengisi podcast. Jadi, untuk yang terakhir, kira-kira dari kakak-kakaknya ada pesan nggak? Entah saya buat pendengar podcast. Oh, kalau pesannya itu terkait bisa ini jangan ya, kalau misalnya selama berkuliah di matematika jangan malu buat mengembangkan soft skill-nya, karena di jurusan matematika juga pasti mau ada. Terus juga jangan malu atau jangan takut untuk beraspirasi, karena
aspirasi dari kalian itu sangat berguna untuk kebaikan jurusan matematika ke depannya. Gitu aja. Kalau misal malu untuk beraspirasi lewat offline maupun online, itu bisa aja beraspirasi lewat pengurus Himatika Geokopstan. Karena kami sebagai pengurus juga mewadahi teman-teman mahasiswa jurusan matematika untuk mengaspirasikan aspirasi dari teman-teman. Itu aja. Hal dari siu. Kalau dari aku tadi untuk pengembangan soft skill mahasiswa itu dari pengurus-pengurus sendiri juga mewadahi ada beberapa program dari pengurus di mana tuh tiap minggunya kita mengadakan sebuah kegiatan seperti ya latihan kayak MATLAB, March, di mana itu kayak kita belajar ada yang khusus ke programming, jadinya matematika yang dibuat seperti program. Jadi kita nggak mendapatkan itu hanya di perkuliahan, tapi kita juga bisa melatih itu di luar perkuliahan. Jadi bisa kembang ya. Nah, terus kayak di March sendiri itu kan kayak itu adalah esai ya. Jadinya juga bisa nih kita nulis esai kayak ilmiah seperti berarti kan kita memberitahu bahwa matematika tuh bukan hanya sekedar begitu, tapi kita bisa seperti kimia, biologi yang ya eksperimen lah tentang ilmiah. Ya. Sebanget ya buat kalian. Oh iya, buat teman-teman potik atau teman-teman yang lain yang ingin tanya-tanya, curhat, dan sharing dengan Himatika, bisa langsung DM di IG Himatika ya, pasti bakal ditunggu ya, dan jangan lupa dengerin podcast selanjutnya. See you.